Gus Samsudin tidak ada izin pengobatan dan sedekahnya dipermasalahkan oleh pesulap merah. Mbak Elo, kalau boleh saya jelaskan sedikit, pesulap merah di video terbarunya mengatakan terkait dengan wanita yang meninggal di toilet. Katanya ada ya yang pernah jadi murid, entah santri entah masyarakat di sana. Dia mengatakan dia tiap malam Jumat nih Gus Samsudin sedekah. Kan gitu, walaupun kita nggak pernah nampak nih kadang di konten Mbak Elo, karena kan sedekah nggak boleh tahu, nggak boleh ria kan nanti gitu. Itu harus dipahami juga. Kemudian Marcel celetuk Mbak Elo, kayak seolah-olah mengomentari tapi kok aneh gitu komentarnya. Katanya sedekahnya itu untuk kedok atau menutupi. Pandangan panjenengan gimana? Ya kalau namanya sedekah untuk kedok bagaimana? Saya pun heran nengok si Marcel ini. Ya sedekah, maksud untuk kedok. Kedok itu bagaimana ya? Pembahasan ini saya rasa janggal ini si Marcel ini, aneh sekali. Iya. Sedekah kok dibilang kedok? Nanti orang sholat dibilang juga kedok gitu. Juga. Iya. Itu urusan mereka masing-masing. Iya. Antara dia kepada yang pencipta. Jadi ya, janganlah Anda mengusiki orang. Iya. Begitu. Kalau Anda nanti tidak mau diusik, selesai. Iya. Jadi permasalahan sedekah ini Marcel sudah salah kaprah. Salah kaprah, ya. Itu urusan mereka. Ya. Urusan Gus Samsudin dengan Sang Maha Kuasa ya Mbak Elo. Iya, namanya udah amal ya Mbak Elo ya. Urusi aja amal kita kepada Allah. Begitu. Iya. Jangan mengurusi orang. Jadi kalau dibilang ya berbalaslah kita, walaupun bukan Gus Samsudin ya. Gus Samsudin tentunya tidak mau dia recok-recok. Nah kalau kalau pesulap merah menuduh Gus Samsudin sedekah karena kedok ya untuk menutupi, kita bilang pesulap merah membongkar-bongkar bukan untuk edukasi, tapi untuk kedok mencari cuan di YouTube. Iya itu. Bisa jadi seperti itu Mbak Elo. Nah jadi untuk Mbak Elo, permasalahan izin Mbak Elo ini pun dipermasalahkan juga, dibahas juga sama pesulap merah. Bahwa sejak tahun 2022, sejak padepokannya itu bernama Nurjat Sejati, kemudian menjadi pondok pesantren ya Nuswantoro, itu tidak mendapatkan izin pengobatan Mbak Elo. Lantas dipermasalahkan wanita semalam itu berobat kayak mana, kok bisa berobat tapi nggak ada izin gitu loh Mbak. Begini ya, karena ini bukan non medis ya, itu kalau untuk izin, kalau menurut saya sih ya tidak mungkin, karena dia kan kita bilang kan dia menggunakan ramu-ramuan kadang tradisional ya. Nah kalau ramu-ramuan tradisional ini ya kita bilang kan dia sehari-hari kita konsumsi resep, juga ya. Begitu ya. Jadi bagaimana ya, seandainya kita bilang kan jamu itu ada izin. Nah itu saya pertanyakan, beda sama resep pil ya, sudah pakai nanti bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan apa ya, kimia lah nah, jika kita makan nanti kelebihan dosis atau kena ginjal ya. Kalau ramuan ini ataupun tradisional ini kan ibaratnya dari rempah-rempah, jadi apalagi mau kita ngurus izin. Benar. Nah itu walaupun memang izin Gus Samsudin dipertanyakan sama dinas terkait juga Mbak Elo untuk diurus izinnya, ditawarkan untuk diurus izinnya, tapi saya nggak tahu juga karena ini internalnya Gus Samsudin. Apa makna tidak mau diurus ya Mbak Elo ya. Tapi kita harap netizen semua tahu Mas Ahmed ya Mbak Elo, para pasien juga tahu Gus Samsudin ini dalam pengobatannya dia nggak mau ada keribetan birokrasi di dalam itu. Karena niat saya adalah menolong dan membantu. Begitu diribetin dengan masalah pemerintahan, mungkin dia merasa terbebani dan lain-lainnya gitu ya Mbak Elo ya. Tapi Mbak Elo nggak permasalahkan dia mengobatin gitu? Ya namanya dia kan menolong orang ya. Menolong orang. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah membahas orang. Nah, itu yang dipermasalahkan. Jadi pesan terakhir Mbak Elo untuk pesulap merah terkait sedekah dan Gus Samsudin yang mengobatin yang mungkin dipersalahkan sama dia ini. Iya, begini ya. Mungkin saja si Marcel ini tidak pernah bersedekah. Sehingga melihat orang bersedekah dibilang kedok. Betul Belo. Masuk akal Belo. Jadi buat pesulap merah, kalau nggak mau bersedekah, jangan usiklah sedekah orang lain. Iya, begitu. Gitu.
Gus Samsudin tidak ada izin pengobatan dan sedekahnya dipermasalahkan oleh pesulap merah. Mbak Elo, kalau boleh saya jelaskan sedikit, pesulap merah di video terbarunya mengatakan terkait dengan wanita yang meninggal di toilet. Katanya ada ya yang pernah jadi murid, entah santri entah masyarakat di sana. Dia mengatakan dia tiap malam Jumat nih Gus Samsudin sedekah. Kan gitu, walaupun kita nggak pernah nampak nih kadang di konten Mbak Elo, karena kan sedekah nggak boleh tahu, nggak boleh ria kan nanti gitu. Itu harus dipahami juga. Kemudian Marcel celetuk Mbak Elo, kayak seolah-olah mengomentari tapi kok aneh gitu komentarnya. Katanya sedekahnya itu untuk kedok atau menutupi. Pandangan panjenengan gimana? Ya kalau namanya sedekah untuk kedok bagaimana? Saya pun heran nengok si Marcel ini. Ya sedekah, maksud untuk kedok. Kedok itu bagaimana ya? Pembahasan ini saya rasa janggal ini si Marcel ini, aneh sekali. Iya. Sedekah kok dibilang kedok. Nanti orang sholat dibilang juga kedok gitu. Iya. Itu urusan mereka masing-masing. Iya. Antara dia kepada yang pencipta. Jadi ya, janganlah Anda mengusiki orang. Iya. Begitu. Kalau Anda nanti tidak mau diusik, selesai. Iya. Jadi permasalahan sedekah ini Marcel sudah salah kaprah. Salah kaprah, ya. Itu urusan mereka. Ya. Urusan Gus Samsudin dengan Sang Maha Kuasa ya Mbak Elo. Iya, namanya udah amal ya Mbak Elo ya. Urusi aja amal kita kepada Allah. Begitu. Iya. Jangan mengurusi orang. Jadi kalau dibilang ya berbalaslah kita, walaupun bukan Gus Samsudin ya. Gus Samsudin tentunya tidak mau dia recok-recok. Ya, nah kalau kalau pesulap merah menuduh Gus Samsudin sedekah karena kedok ya untuk menutupi, kita bilang pesulap merah membongkar-bongkar bukan untuk edukasi, tapi untuk kedok mencari cuan di YouTube. Iya itu. Bisa jadi seperti itu Mbak Elo. Nah jadi untuk Mbak Elo, permasalahan izin Mbak Elo ini pun dipermasalahkan juga, dibahas juga sama pesulap merah. Bahwa sejak tahun 2022, sejak padepokannya itu bernama Nurjat Sejati, kemudian menjadi pondok pesantren ya Nuswantoro, itu tidak mendapatkan izin pengobatan Mbak Elo. Lantas dipermasalahkan wanita semalam itu berobat kayak mana, kok bisa berobat tapi nggak ada izin gitu loh Mbak. Begini ya, karena ini bukan non medis ya, itu kalau untuk izin, kalau menurut saya sih ya tidak mungkin, karena dia kan kita bilang kan dia menggunakan ramu-ramuan kadang tradisional ya. Nah kalau ramu-ramuan tradisional ini ya kita bilang kan dia sehari-hari kita konsumsi resep, juga ya. Begitu ya. Jadi bagaimana ya, seandainya kita bilang kan jamu itu ada izin. Nah itu saya pertanyakan, beda sama resep pil ya, sudah pakai nanti bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan apa ya, kimia lah Belo. Jika kita makan nanti kelebihan dosis. Nah atau kena ginjal ya, kalau ramuan ini ataupun tradisional ini kan ibaratnya dari rempah-rempah. Jadi apalagi mau kita ngurus izin. Benar. Nah itu. Walaupun memang izin Gus Samsudin dipertanyakan sama dinas terkait juga Mbak Elo untuk diurus izinnya, ditawarkan untuk diurus izinnya, tapi saya nggak tahu juga karena ini internalnya Gus Samsudin. Apa makna tidak mau diurus ya Mbak Elo ya. Tapi kita harap netizen semua tahu Mas Ahmed ya Mbak Elo. Para pasien juga tahu Gus Samsudin ini dalam pengobatannya dia nggak mau ada keribetan birokrasi di dalam itu. Betul. Karena niat saya adalah menolong dan membantu. Begitu diribetin dengan masalah pemerintahan, mungkin dia merasa terbebani dan lain-lainnya gitu ya Mbak Elo ya. Tapi Mbak Elo nggak permasalahkan dia mengobatin gitu? Ya namanya dia kan menolong orang ya. Menolong orang. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah membahas orang. Nah, itu yang dipermasalahkan. Jadi pesan terakhir Mbak Elo untuk pesulap merah terkait sedekah dan Gus Samsudin yang mengobatin yang mungkin dipersalahkan sama dia ini. Iya, begini ya. Mungkin saja si Marcel ini tidak pernah bersedekah. Sehingga melihat orang bersedekah dibilang kedok. Betul Belo. Masuk akal Belo. Jadi buat pesulap merah, kalau nggak mau bersedekah, jangan usiklah sedekah orang lain. Iya, begitu. Gitu.